Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina wa haykum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah. Manusia itu inginnya panjang umur, tetap sehat, kuat, dan tidak sakit-sakitan. Bahkan kalau bisa, ia ingin hidup selama-lamanya. Namun, apakah itu mungkin? Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Surat Yasin ayat 68. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa barang siapa yang dipanjangkan umurnya, niscaya akan dikembalikan kepada awal kejadiannya. Artinya, mereka kembali lemah dan kurang akal seperti anak kecil. Tidak kuat lagi melakukan ibadah-ibadah yang berat dan mulai banyak lupa sehingga tidak banyak dapat melakukan ibadah dengan baik. Pada akhir ayat ini Allah mempertanyakan mengapa mereka tidak mengerti dan menggunakan kesempatan selagi masih muda dan kuat. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah. Umur disebut juga usia. Usia merupakan lama waktu hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan hingga datangnya kematian. Usia adalah batasan atau tingkat ukuran hidup yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Manusia akan mengalami degenerasi seiring bertambahnya usia. Degenerasi adalah perubahan keadaan yang bersifat menurunkan fungsi organ, jaringan, atau sel. Degenerasi dapat disebabkan oleh penuaan atau penyakit. Manusia semakin bertambah tua, maka semakin menurun kekuatannya. Tidak ada manusia yang bertambah umur, bertambah pula kekuatannya. Bahkan ia akan mengalami penurunan kemampuan berpikir dan daya ingat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha 'alimun qadir. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 70. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah. Menjadi manusia yang berumur panjang dan menjadi tua bukanlah sisa hidup yang sia-sia. Justru ia adalah masa emas menyambut kebahagiaan asal tetap beriman dan bertakwa. Bagi mereka yang Allah panjangkan umurnya, wajib bersyukur. Perbedaan umur bisa menjadi sebab perbedaan derajat di sisi Allah, walaupun sama-sama mendapatkan husnul khatimah. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah. Ada kisah dua bersaudara yang masuk Islam bersama-sama, lalu keduanya meraih husnul khatimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda derajatnya dengan sebab umur yang berbeda. Dalam hadis dari Talha bin Ubaidillah bahwa dua laki-laki dari suku Bali datang kepada Rasulullah SAW dan keduanya masuk Islam bersama-sama. Salah seorang dari keduanya
lebih giat daripada yang lainnya. Orang yang lebih giat ikut berperang, lalu mati syahid. Sedangkan yang lainnya hidup setahun setelahnya, lalu meninggal dunia. Talha berkata, aku bermimpi ketika aku sedang berada di pintu surga, aku melihat keduanya. Tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari dalam surga, lalu mengizinkan orang yang mati terakhir dari keduanya untuk masuk surga lebih dahulu. Lalu orang itu masuk lagi ke dalam surga, lalu dia keluar lagi dari surga, lalu mengizinkan orang yang mati syahid untuk masuk surga. Lalu dia menemuiku, kemudian berkata, kembalilah, karena sesungguhnya belum datang waktu untukmu. Besoknya, Tolha menceritakan kepada orang-orang dan mereka keheranan terhadapnya. Hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, dari mana kamu bisa heran? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, orang yang satu ini lebih giat dari yang lain, lalu dia juga mati syahid, tetapi orang yang terakhir itu masuk surga lebih dahulu. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, bukankah dia orang yang terakhir mati itu masih hidup setahun setelahnya? Mereka menjawab, iya. Rasulullah SAW pun bersabda lagi, dan bukankah dia telah menemui bulan Ramadan, lalu berpuasa Ramadan, dan dia telah melakukan sholat sekian banyak, sujud di dalam setahun? Mereka menjawab, iya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, jarak antara keduanya lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Umur yang panjang merupakan tambahan usia yang bernilai emas dan mahal. Ibaratnya bonus dari Allah SWT. Perbedaan usia hidup karena beda umur itu berdampak pada banyak sedikitnya amal soleh yang dihasilkan. Orang yang berumur panjang dalam kesolehan itu tentu saja lebih baik dari orang yang umurnya lebih pendek, walaupun sama-sama beriman dan beramal soleh. Perbedaan umur akan menjadi sebab perbedaan derajat di sisi Allah, walaupun sama-sama mendapatkan husnul khatimah. Sesungguhnya, panjang umur merupakan modal untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika umur yang panjang dipenuhi dengan keburukan, maka pemiliknya menjadi orang yang paling buruk. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Dalam satu hadis diriwayatkan, an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayun nasi khairun qala man tala umruhu wa hasuna amalu qala wa ayun nasi syarrun qala man tala umruhu wa sa'a amalu. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari bapaknya, bahwa seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dia bertanya lagi, lalu siapakah orang yang buruk? Beliau menjawab, orang yang berumur panjang dan buruk amalnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Al-Hakim. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Dari hadis ini ada 4 kemungkinan hubungan yang muncul antara umur seseorang dengan amalnya. Yang pertama adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Yang kedua, orang yang pendek umurnya dan baik amalnya. Yang ketiga, orang yang panjang umurnya namun buruk amalnya. Dan yang keempat adalah orang yang pendek umurnya namun jelek juga amalnya. Dari keempat tipe itu, yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang dan baik amalnya. Kenapa orang yang panjang umurnya dan baik amalnya merupakan orang terbaik? Karena orang yang banyak kebaikannya
Setiap kali umurnya bertambah, maka pahalanya juga bertambah dan derajatnya semakin tinggi. Kesempatan hidupnya merupakan tambahan pahala dengan sebab nilai amalannya yang terus bertambah. Sebaliknya, seburuk-buruk orang adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Inilah orang yang merugi karena telah menyia-nyiakan hidupnya. Barang siapa melewatkan hidup untuk kebaikan, maka dia telah beruntung dan sukses. Namun barang siapa menyia-nyiakannya, dia tidak akan beruntung dan bahkan merugi dengan kerugian yang nyata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 15. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, sekian dahulu. Terima kasih atas perhatian. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.